Ya, saya langsung masuk ke materi, yaitu kaitannya dengan budaya positif di SMP Negeri 3 Bulan Harjo. Budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah guru itu sebagai penuntun siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat anak dan kodrat zaman. Budaya positif inilah nantinya yang akan menuntun siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Tentu saja karakter yang baik ini nantinya yang akan membawa anak itu menuju kebahagiaan dan keselamatan. Selanjutnya, budaya positif di sekolah akan membantu mencapai visi sekolah impian. Untuk mewujudkan visi sekolah impian, kita harus pahami bahwa yang tampak dan dapat dilihat oleh kita dari budaya sekolah. Apa yang ada di sekitar kita seperti kegiatan belajar mengajar yang diterapkan, kemudian jam belajar, upacara sekolah, ekstrakurikuler, tata tertib sekolah, kebersihan sekolah, dan sebagainya yang dapat dilihat oleh kita. Nah, peran guru sebagai ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah sangatlah penting. Artinya, budaya positif itu akan terbentuk di setiap sekolah, itu dapat dilihat dari beberapa hal, mulai dari KBM-nya, kemudian jam belajar, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah seperti ekstrakurikuler, tata tertib yang ada di sekolah, kemudian lingkungan yang ada di sekolah, ataupun apakah di sekolah tersebut dalam kondisi bersih, kondusif atau tidak. Kemudian di situ adalah peran guru, itu adalah yang menjadi ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah. Kemudian saya lanjutkan bahwa kita sebagai guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif, dan proaktif. Adalah dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pendidikan CGP ini atau PGP ini sangatlah penting, kita nanti akan dicetak, akan menjadi pendidik yang menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan, yang nantinya bahwa tujuan utama PGP nanti kita diharapkan bisa mencetak siswa ataupun pelajar-pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini meliputi dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, memiliki rasa ataupun sikap bergotong royong, kemudian kreatif, berinovatif, dan mandiri. Nah, ini dari keenam profil pelajar Pancasila diharapkan siswa yang kita didik nanti semuanya memiliki karakter ataupun profil seperti itu. Kemudian saya lanjutkan bahwa dalam rencana tindakan aksi nyata yang ada di SMP Negeri Polan Harjo itu memiliki latar belakang, yaitu budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, agar siswa itu dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat.
Budaya positif menuntun siswa untuk melakukan hal yang positif sehingga dapat membentuk karakter yang baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Tentu saja menuju keselamatan dan kebahagiaan. Yang selama ini PJJ, selama PJJ yaitu pembelajaran jarak jauh, keyakinan yang sudah disepakati sudah mulai tidak tampak. Bahkan ketika PTM ya, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas, murid itu tidak memiliki keyakinan sama sekali. Nah, ini akan menjadi latar belakang kami untuk menumbuhkan kembali, yaitu keyakinan-keyakinan yang sudah lama terbentuk, yang sudah mulai kabur dan bahkan sudah tidak tampak kembali. Nah, kemudian saya lanjutkan. Kemudian tujuan kami melakukan tindakan aksi nyata ini yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui disiplin positif. Yang kedua, yaitu menumbuhkan rasa saling menghormati. Yang ketiga, yaitu melalui pembiasaan 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan santun, terbentuk pribadi yang baik. Jadi ini adalah tujuan ya yang tadi memiliki latar belakang bahwa selama PJJ ataupun tatap muka terbatas itu pun keyakinan-keyakinan yang dulu sudah terbentuk itu sudah mulai kabur bahkan sudah tidak tampak lagi, sehingga kami memiliki tujuan yaitu dengan melakukan budaya positif agar budaya positif yang kemarin itu sempat hilang itu bisa tumbuh kembali, yaitu ini tujuannya. Kemudian saya lanjutkan tolak ukurnya, bahwa dengan tujuan tersebut yaitu menumbuhkan budaya positif melalui disiplin positif, kemudian menumbuhkan rasa saling menyayangi, kemudian menumbuhkannya melalui 5S, budaya 5S. Nah, ini nantinya bahwa keberhasilan itu dapat kita lihat yaitu apabila tolak ukur ini nanti tercapai. Nah, tolak ukurnya apa? Yaitu 1, siswa itu terbiasa melakukan 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua, yaitu pada siswa itu nanti akan terlihat selalu menerapkan prokes, di mana pada saat ini masih dalam kondisi pandemi. Nah, ini nanti penerapan prokes itu kaitannya dengan menumbuhkan rasa saling menghormati tadi, juga keselamatan. Selanjutnya, yaitu siswa peduli dengan kebersihan lingkungan. Nah, siswa bersikap religius. Nah, kemudian tolak ukur yang lainnya bahwa siswa bersikap gemar membaca. Yang terakhir yaitu siswa akan terlihat nasionalis. Bahwa tolak ukur ini kami akan capai ya, standar ini nanti akan kami usahakan bisa tercapai. Semuanya bisa terlihat pada putra-putri kami. Kemudian saya lanjutkan, yaitu eliminasi tindakan yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah selaku pemangku kebijakan, beliaulah yang bertanggung jawab semua kegiatan yang ada di sekolah. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan bahwa budaya positif yang akan kami lakukan harus sudah mendapat persetujuan dari kepala sekolah selaku pemangku kebijakan, juga selaku penanggung jawab semua kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu kami akan mensosialisasikan bahwa aksi nyata kami untuk budaya positif yang ada di sekolah itu kepada teman-teman sejawat. Bahwa budaya positif yang akan kami terapkan di sekolah itu tidak akan berjalan apabila tidak mendapatkan dukungan dari teman sejawat atau warga sekolah kami.
yaitu langkah yang pertama adalah mensosialisasikan kepada teman sejawat, dan kami pun akan minta dukungannya supaya budaya positif yang aksi nyata, budaya positif yang kami lakukan mendapatkan dukungan. Kemudian langkah atau tindakan yang berikutnya yaitu menyusun kesepakatan kelas bersama dengan murid. Nah, ini adalah sebagai tugas guru mata pelajaran, ini juga harus berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang ada di kelas. Nah, itu bersama murid, sehingga nantinya siswa-siswa itu paham betul akan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati, sehingga anak akan bertindak berada pada koridor yang sudah diyakini. Kemudian yang tindakan yang kami lakukan selanjutnya yaitu kami akan selalu melakukan refleksi tindakan ataupun mengevaluasi tindakan yang telah kami lakukan dalam rangka mewujudkan budaya positif. Jadi untuk melakukan refleksi ini, bahwa budaya positif yang kami terapkan itu selalu kita evaluasi, kekurangan-kekurangan yang manakah yang harus kita tutupi atau kita siasati sehingga budaya positif itu bisa berjalan di sekolah. Kemudian yang terakhir, kami selalu akan mendokumentasikan kegiatan, yaitu setiap kegiatan itu nanti insya Allah akan kami dokumentasikan. Ini sebagai bukti bahwa budaya positif di SMP Negeri 3 Polanharjo itu telah dilaksanakan dan bisa berhasil dengan baik. Kemudian kami lanjutkan lagi. Nah, untuk tindakan aksi nyata penerapan budaya positif yang ada di sekolah kami akan meminta dukungan atau dukungan yang kami butuhkan itu tentu saja yang ada di sekolah kami. Yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian teman sejawat, orang tua, sarana dan prasarana. Nah, ini sebenarnya masih ada, yaitu warga sekolah ada komite, kemudian dari tenaga pendidik. Nah, itu semuanya nanti bisa kita masukkan pada teman sejawat. Itu adalah dukungan yang dibutuhkan dalam melaksanakan budaya positif di sekolah kami. Kemudian saya lanjutkan. Lah, budaya positif apa? Melalui disiplin positif apa sehingga budaya positif itu bisa berjalan di sekolah kami. Yang pertama yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui disiplin positif. Itu yang pertama adalah bagaimana cara menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri siswa, yaitu dengan cara mengadakan upacara bendera atau apel pagi setiap hari Senin dan setiap tanggal 17 di SMP Negeri 3 Polanharjo. Jadi setiap hari Senin kami selalu mengadakan kegiatan. Kalau tidak upacara bendera, kami selalu mengadakan apel pagi. Nah, ini adalah gambar atau foto yang kami ambil kemarin bahwa anak-anak melakukan apel pagi, yaitu pada saat tatap muka terbatas. Nah, ini setiap hari Senin. Kemudian yang perlu kami informasikan bahwa dengan pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu 50% PJJ, yang 50% tatap muka, bukan berarti bahwa anak-anak yang pada hari Senin itu mengikuti tatap muka terbatas melaksanakan apel, kemudian yang lainnya terus tidak melaksanakan. Nah, itu bisa dilaksanakan bahwa kami punya trik supaya anak-anak itu bisa melaksanakan semuanya, akan tumbuh sikap nasionalisme, yaitu kami rolling bahwa kami dari
kurikulum itu membuat jadwalnya bahwa di hari Senin dan Selasa itu memiliki jadwal yang sama. Sehingga pada saat anak-anak yang separuh masuk di hari Senin, separuh masuk di hari Selasa, bukan berarti di hari Selasanya melaksanakan apel, tidak. Tetapi tetap pembelajaran seperti biasa. Kemudian setelah berlangsung selama 1 minggu, maka jadwalnya kami rolling, yaitu kami balik. Yang kemarin, minggu kemarin masuk di hari Senin, berarti minggu yang akan datang masuknya di hari Selasa. Yang kemarin masuk di hari Selasa, berarti minggu depannya masuk hari Senin. Sehingga semua anak atau siswa itu pernah melakukan setiap hari Senin apel pagi ataupun upacara bendera. Ini adalah cara untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Kemudian selain itu, menunjukkan sikap nasionalisme pada saat apel ataupun upacara bendera, itu kami masukkan bahwa semua peserta apel atau upacara menyanyikan lagu-lagu nasional. Sehingga anak-anak itu bisa tertanam mengenal lagu-lagu nasional di negara kita, sehingga akan tertanam jiwa patriotisme ataupun sikap nasionalisme. Kemudian saya lanjutkan untuk budaya positif yang lain melalui disiplin positif. Yang kedua yaitu untuk menumbuhkan, membangun keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam diri anak itu dengan mengadakan kegiatan sholat duha ataupun pengajian dan siraman rohani setiap hari Jumat. Nah, ini penjenengan bisa pirsani pada gambar di sini bahwa anak-anak sekolah PJJ terbatas, yaitu hanya 50% bisa melaksanakan sholat duha berjamaah di lapangan. Nah, selain itu, selain melaksanakan sholat duha, itu nanti akan dilanjutkan dengan yang namanya isian pengajian dari petugas yang ada pada saat itu. Nah, kemudian juga dilanjutkan dengan kegiatan membaca sehabis sholat, membaca Asmaul Husna bersama-sama. Nah, dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka harapan kami yang namanya budaya, yaitu keimanan dan ketakwaan anak itu bisa terbangun dan bisa tertanam pada anak-anak yang nantinya juga akan bermanfaat bagi anak-anak tentu saja setelah lulus dari SMP sekolah kami, kemudian bermasyarakat. Budaya positif itu bisa tertanam, terbiasa, yaitu tanpa harus ada perintah. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu nanti di kegiatan harian, yaitu di kegiatan harian itu ini kan setiap hari Jumat. Kemudian di setiap hari itu ada anak-anak yang memiliki kegiatan melaksanakan sholat berjamaah, tetapi itu hanya terbatas untuk satu tingkat kelas. Misalnya kelas 7. Hari itu kelas 7 saja. Hari berikutnya yaitu kelas 8, hari berikutnya kelas 9. Sehingga setiap hari kegiatan sholat duha berjamaah itu bisa terlaksana. Untuk kegiatan sholat duha berjamaah, untuk yang harian itu sudah nginclude kegiatan yang tadarus. Jadi sehabis sholat duha, kemudian membaca Asmaul Husna, dilanjutkan dengan tadarus. Nah, selanjutnya saya ini sampaikan bahwa pada kegiatan di pagi hari itu, untuk setiap kelas ini memiliki kegiatan
PPK yang berbeda-beda. Untuk masing-masing tingkat kelas. Kemudian saya lanjutkan, yaitu untuk menumbuhkan budaya positif melalui disiplin positif, yaitu di sini adalah yang kami tumbuhkan adalah sikap peduli lingkungan sekolah, yaitu pada diri siswa dengan melalui kegiatan Jumat Bersih. Nah, ini bisa penjenengan pirsani bahwa di sini anak-anak pada saat di hari Jumat itu ada kegiatan Jumat Bersih, yaitu membersihkan lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah. Ada yang program penghijauan, yaitu di depan kelas itu ada yang namanya taman-taman, di mana setiap kelas itu kami bagi supaya memiliki tanggung jawab terhadap taman yang ada di kelasnya masing-masing. Kemudian itu sudah bisa dilaksanakan setiap hari sebagai harian, bahwa anak-anak yang piket di hari tersebut bisa melaksanakan program penghijauan, yaitu dengan menyirami tanaman yang ada di situ, kemudian mencabut tanaman-tanaman yang sudah kering, menggantikan dengan tanaman-tanaman yang baru, sehingga akan selalu tampak hijau di taman-taman depan kelas mereka. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah foto kegiatan bersama, yaitu di Jumat Bersih, yaitu tidak hanya di depan kelas yang harus dibersihkan, tetapi ini secara umum, yaitu ada yang di depan kantor, mungkin ada yang di belakang kantor, dan lain sebagainya. Nah, ini akan dilaksanakan juga di hari Jumat. Mestinya kalau tadi juga ada kegiatan Jumat Bersih dan kegiatan sholat duha berjamaah, mestinya tumbuk. Nah, kami yang ada di SMP Negeri 3 Polanharjo itu menjadwal kegiatan hari Jumat itu berselang-seling, yaitu misalnya di hari Jumat pertama itu adalah kegiatannya sholat duha berjamaah, berarti tidak melaksanakan kegiatan Jumat Bersih. Nah, kemudian Jumat berikutnya yaitu misalnya kebersihan. Berarti pada hari Jumat bersih itu tidak ada kegiatan sholat duha berjamaah. Kemudian di minggu yang ketiga itu ada kegiatan olahraga, misalnya seperti itu. Nah, itu minggu yang ketiga. Untuk yang minggu keempatnya yaitu kegiatannya adalah tadi kebersihan sudah, sholat duha sudah, kemudian yang hari Jumat berikutnya tadi olahraga, dan Jumat keempatnya itu adalah pembinaan wali kelas. Nah, di sini pada saat pembinaan wali kelas pun itu kesempatan bahwa wali kelas itu mengenal lebih jauh daripada siswa-siswanya, yaitu diadakan pembinaan wali kelas. Mungkin juga istilahnya sebagai peran orang tua terhadap anak di sekolah, ya seperti itu. Untuk menjalin kedekatan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di kelas, kemudian kaitannya dengan kebersihan kelas, kemudian kehadiran, keaktifan, di mana wali kelas itu berperan sebagai pendorong, ya, atau memberi sebagai motivator kepada anak-anak supaya anak-anak itu mungkin bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Nah, itu kesempatan istilahnya adalah sebagai psikiaternya pada saat beliau berperan sebagai wali kelas. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, yang keempat adalah budaya positif yang kami tanamkan melalui positif, yaitu bagaimana caranya menumbuhkan sikap berpikir kreatif, inovatif, dan gotong royong dalam diri siswa, yaitu kami selalu melaksanakan pembelajaran yang berbasis problem atau masalah, ataupun proyek, ataupun
discovery learning atau inquiry learning. Nah, ini penjenengan bisa persani bahwa baik itu pada saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh, itu pun metode pembelajaran seperti ini juga bisa berjalan. Nah, ini untuk yang pembelajaran yang sebelah kiri, yang gambar yang sebelah kiri, itu adalah pembelajaran jarak jauh, tetapi anak-anak juga bisa bergotong royong, kemudian berkolaborasi dengan temannya, kemudian berpikir kritis, bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, walaupun itu saat pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang gambar sebelah kanan, ini kami ambil gambar pada saat pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, ini adalah anak-anak itu juga sudah kami bentuk kelompoknya sesuai pada saat PJJ kemarin. Ya, ini terus kami menggunakan metode pembelajaran problem based learning ataupun DL ataupun IL. Nah, ini sudah tampak bahwa ini untuk menanamkan bahwa sikap siswa itu bisa berpikir kreatif, inovatif, gotong royong. Nah, di sini. Ini bahwa gambar tersebut adalah anak-anak langsung mengamati gambar nyata. Berarti pembelajarannya tidak harus selalu di dalam kelas, tetapi bisa dilaksanakan di luar kelas. Dan anak-anak ini kalau pembelajaran seperti ini, anak itu merasa lebih senang dibanding berada di kelas. Kalau saya menyampaikan kepada anak-anak, seolah-olah anak-anak itu seorang ahli atau seorang profesor, ya, yang mungkin di antara mereka nanti juga ada yang bisa menjadi seperti itu dengan cara terbiasa berpikir kreatif, gotong royong, dan inovasi. Dengan seperti itu, maka mereka nanti juga akan melakukan sikap-sikap tersebut akan terwujud, yaitu dalam profil pelajar Pancasila. Bahwa diharapkan kelak itu siswa itu bisa terbentuk yang memiliki profil pelajar, yaitu tertanam pada anak, yaitu berpikir kreatif, gotong royong, dan inovatifnya. Kemudian saya lanjutkan, nah ini adalah menumbuhkan sikap gemar membaca dalam diri siswa, yaitu melalui literasi 1/4 jam sebelum pelajaran. Nah, ini adalah budaya positif yang ada di sekolah kami, yaitu kami melakukan pembiasaan dengan literasi, ya, dengan literasi anak-anak tampak membaca, ada yang di perpustakaan, ada yang di luar kelas ataupun di luar perpustakaan. Nah, ini banyak Bapak Ibu guru yang mengambil menanamkan siswa, yaitu budaya membaca. Nah, bukan anak-anak memang membaca. Kebanyakan di gadget itu adalah membacanya bukan ilmu pengetahuan, tapi biasanya adalah hanya chatting dengan teman-temannya saja, sehingga itu hanya obrolan-obrolan yang mungkin tidak banyak kaitannya dengan mata pelajaran. Sehingga untuk menumbuhkan sikap gemar membaca, setiap ada kesempatan anak itu oleh Bapak Ibu guru yang ada di situ untuk dibawa keluar kelas, ada yang ada di dalam kelas, ada yang dibawa ke perpustakaan untuk mulai membaca dari buku. Nah, atau ilmu-ilmu akan didapat dari apa yang mereka baca di buku. Nah, walaupun tidak 100% bahwa menggunakan chatting itu tidak mengarah ke pembelajaran, itu pun juga bisa dimanfaatkan. Misalnya di WA group itu kita bisa berdiskusi hal-hal yang kaitannya dengan pembelajaran. Berarti itu tidak hanya sekedar chatting omong kosong, tetapi juga bisa menunjang dari pembelajaran. Kemudian saya lanjutkan.
Nih. Budaya positif yaitu untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dalam diri siswa, yaitu melalui kegiatan-kegiatan yaitu selalu prokes. Selain ini saling menghormati juga untuk keselamatan bersama, yaitu selalu menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, mungkin ada pakai hand sanitizer untuk pengganti cuci tangan menggunakan air, kemudian membuang sampah di tempatnya. Nah, ini adalah budaya positif kami tanamkan pada anak-anak, yaitu selalu melaksanakan atau mematuhi prokes. Kemudian ini dengan tujuan kalau menghormati orang lain, kalau semuanya itu dalam kondisi bersih, berarti orang lain pun juga tidak akan tertular misalnya suatu penyakit yang dimiliki. Nah, ini juga sebagai bentuk kita itu menghormati orang lain. Kemudian membuang sampah. Tidak setiap orang itu nyaman melihat sampah berserakan itu. Tidak semua orang. Sehingga kami tanamkan kepada anak-anak supaya kondisi kelas itu dalam kondisi bersih, lingkungan dalam kondisi bersih. Maka anak-anak itu harus peduli terhadap sampah. Bagaimana bentuk pedulinya? Yaitu dengan cara membuang sampah di tempatnya. Nah, dan itu pun anak-anak juga harus juga tertanam saling mengingatkan kepada teman-temannya, ya, kepada teman-temannya untuk juga ikut peduli untuk mensukseskan program tersebut. Karena apa? Karena kalau semuanya dalam kondisi sudah tertanam peduli terhadap lingkungan, maka semua warga yang ada di sekolah itu akan menikmatinya, yaitu semuanya akan terhindar atau dalam kondisi selamat, terhindar dari berbagai penyakit yang dimungkinkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap saling menghormati dalam diri siswa melalui 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Selama PJJ, ya, selama PJJ itu kan anak tidak istilahnya apa? Budaya positif yang awalnya itu tertanam, terkontrol dari pihak sekolah. Karena sulitnya dari pihak sekolah mengontrol mereka selama di rumah, maka kami serahkan pada orang tua mereka, di mana orang tua itu bisa mengawasi sepenuhnya. Tetapi kenyataannya karena banyak kesibukan orang tua, mungkin harus bekerja mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, mungkin ada yang bekerja di luar rumah, sehingga kurang kontrol terhadap anak-anak yang awalnya itu sudah terbentuk budaya positif, akhirnya akan luntur. Nah, akan luntur seperti itu. Kemudian, ini kita tidak bisa memungkirinya bahwa budaya yang sudah terbentuk begitu saja hilang. Karena terlalu lama PJJ ini, pandemik ini belum selesai, itu sudah memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Ya, 2 tahun berjalan ini, sehingga budaya positif yang tertanam pada anak itu terkikis dengan cara apa? Karena apa? Banyak anak itu hanya banyak menggunakan gadget mereka untuk melihat atau menonton, kemudian untuk bermain dan lain sebagainya, sehingga apa yang budaya positif yang kami tanamkan itu hilang. Banyak anak yang misalnya ketemu dengan orang tuanya itu tidak hormat, itu banyak sekali kita jumpai. Kemudian kepada orang yang lebih tua, karena sosialnya itu kurang, ya, mereka itu jarang bergaul dengan orang-orang, sehingga akan hanya fokus pada gadget mereka, sehingga untuk yang namanya salam, sapa, kemudian senyum, sopan santun itu terkikis. Nah, ini kami yang ada di sekolah ini berusaha menanamkan kembali, yaitu budaya 5S tersebut.
Nah, ini adalah gambar yang sebelah kiri adalah bahwa anak itu menyapa gurunya, ya, menyapa gurunya, mengucapkan salam, dan mereka itu tersenyum. Tampak sekali bahwa mereka itu adalah memiliki budaya yaitu santun juga. Nah, ketemu orang yang lebih dewasa, itu dia akan mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum, ada yang mengucapkan selamat pagi Bu Guru, selamat pagi Pak Guru. Nah, itu menunjukkan bahwa budaya positif itu sudah mulai mulai tumbuh kembali. Nah, kemudian untuk yang gambar tengah itu pun juga begitu masuk dari pintu gerbang menuju ke sekolah, ketemu gurunya, langsung spontan bisa mengucapkan salam ataupun selamat pagi pada guru yang dijumpai. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat hilang, mungkin di rumah dengan orang tua ataupun tetangga yang lebih tua, mereka itu hanya cuek saja, nggak mau tahu, ketemu yogurt beras gabrus, bahkan ucapan-ucapan mereka itu pun juga tidak menghargai pada orang yang lebih tua. Nah, ini adalah kami akan menumbuhkan kembali sikap yang seperti itu. Nah, ini kalau sudah di sekolah, mungkin karena sudah kemarin itu sudah tertanam di siswa, walaupun luntur dengan adanya tatap muka yang terbatas, itu bisa dimunculkan kembali. Sehingga ini akan menjadi harapan kami, anak-anak itu memiliki sifat atau sikap karakter yang baik, yaitu bisa mengucapkan salam begitu ketemu orang, kemudian menyapanya dengan senyum, kemudian bertutur kata dengan sopan dan santun. Alangkah indahnya sekolah tersebut kalau semua siswa yang ada di situ ataupun warga yang ada di situ, kita itu saling melaksanakan 5S tersebut. Antar guru mestinya kalau ketemu kita berikan salam juga dengan menyapanya, dengan tersenyum. Kalau dengan ketemu teman itu sudah mengucapkan salam, sapa, kemudian tersenyum, maka orang yang ada di sekitar itu akan merasakan damai. Nah, akan merasakan tentramnya. Nah, itu akan terlihat sangat indah sekali. Ini kalau kita terapkan di setiap tempat, alangkah bagusnya setiap orang itu bisa saling menghormati, kemudian saling menghargai, maka kita akan mengucap kata yang tidak sopan terhadap orang lain itu rasanya juga sudah menjadi beban. Itu. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan terlebih dahulu presentasi kami. Setelah ini kami mohon masukan dari teman-teman ataupun pertanyaan ataupun kritikan yang mungkin itu tidak bisa seharusnya dilaksanakan, itu pun mungkin harus dihapus. Ini mohon masukan dari teman-teman semuanya.